Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari otot-otot dasar pada tubuh ternak beserta letak dan fungsinya. Bersama saya, Ayu Lestari, tenaga pengajar di jurusan Ilmu Peternakan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di video kali ini kita akan mempelajari otot-otot pada bagian bahu dan kaki pada ternak. Yang pertama adalah otot brachialis, terletak di bagian caudal humerus yang berfungsi untuk melenturkan sendi siku. Yang kedua adalah otot omotransvers atau omotransversarius. Terletak di ventral trapezius, kranial dari otot deltoid, dan ditutupi oleh cleidocervicalis. Fungsinya adalah menarik tungkai ke arah depan. Yang ketiga adalah otot deltoid. Otot ini berbentuk segitiga yang besar, tebal, dan menutupi sendi bahu di bagian depan, belakang, dan lateral. Fungsinya adalah abduktor bahu, menekuk dan meluruskan bahu. Yang keempat adalah otot triceps brachii. Otot ini merupakan otot lengan berkepala 3 yang melekat di humerus dan scapula dan menyisip pada tendon di ulna. 3 kaput tersebut yaitu kaput longum, medial, dan lateralis. Fungsinya adalah ekstensi atau meluruskan sendi siku dan adduksi sendi bahu oleh kaput longum. Yang kelima adalah ekstensor carpi radialis. Terletak dari sisi lateral humerus. Fungsinya meluruskan atau merentangkan sendi siku dan merentangkan bagian karpus. Yang keenam adalah flexor carpi radialis. Berasal dari humerus dan menyisip ke sisi proksimal dari metakarpal. Fungsinya adalah meluruskan atau merentangkan sendi siku dan merentangkan karpus. Yang ketujuh adalah ekstensor digitorum communis, terletak di epicondylus lateral humerus. Fungsinya adalah sebagai ekstensor sendi digiti pada ternak. Yang kedelapan adalah ekstensor carpi ulnaris yang terletak di ulna. Fungsinya sebagai ekstensor dan adduktor bagian pergelangan. Yang kesembilan adalah flexor carpi ulnaris, terletak di epicondylus medial humerus. Fungsinya sebagai flexor dan adduktor pergelangan. Yang ke-10 adalah otot pronator teres. Otot ini terletak di bagian anterior lengan, terdiri atas 2 kepala, yaitu kepala humeral terletak di epicondylus medial humerus dan kepala ulnar terletak di ulna. Fungsinya adalah pronasi lengan dan flexor siku. Yang ke-11 adalah flexor digitorum medialis. Fungsinya adalah sebagai flexor digiti dan terletak di medial tibia. Yang ke-12 adalah ekstensor retinaculum. Otot ini merupakan penebalan fascia antebrachia yang menahan tendon otot ekstensor menempel pada radius. Selanjutnya adalah otot adduktor pollici yang terletak pada bagian kaki ternak dan berfungsi sebagai adduktor digiti. Otot yang ke-14 adalah otot gracilis, yaitu otot panjang dan ramping yang terletak di medial paha. Fungsinya adalah sebagai adduksi dan fleksi paha, menyeimbangkan tubuh ternak ketika berjalan. Untuk otot-otot pada regio pelvis dan femoralis lateral, yang pertama adalah otot tensor fascia latae.
Otot ini berbentuk segitiga terletak di craniolateral femur. Fungsinya sebagai fleksor sendi paha dan ekstensor sendi lutut. Bersama-sama dengan musculus longissimus dorsi dapat menyebabkan posisi berdiri pada kaki belakang. Otot ini juga berperan dalam kondisi menendang, mendorong tubuh ke depan, dan abduktor kaki belakang. Yang kedua adalah otot gluteobiceps. Otot ini merupakan gabungan antara otot biceps femoral dan otot gluteofemoral. Fungsinya sebagai abduktor dan retraktor kaki belakang, fleksor persendian panggul, dan pendorong tubuh ke arah depan. Yang ketiga adalah otot semitendinosus. Otot ini tebal dan menutupi sebagian besar dinding di kaudal gluteobiceps. Fungsinya adalah sebagai retraktor dan abduktor kaki belakang. Otot yang keempat adalah vastus lateralis. Otot ini adalah salah satu dari quadriceps femoris yang terletak di cranial rectus femoris dan menutupi vastus medialis dan memberikan bentuk segitiga pada bagian femur. Fungsinya adalah bersama-sama dengan vastus medialis berfungsi sebagai ekstensor sendi lutut. Yang kelima adalah vastus medialis. Otot ini berasal dari proximal femur dan berfungsi sebagai ekstensor sendi lutut dan fleksor paha di sendi pinggul. Yang keenam adalah otot semimembranus. Otot ini terletak di kaudal semitendinosus dan berbentuk lebar. Fungsinya sebagai ekstensor sendi paha dan abduktor sendi panggul. Yang ketujuh adalah otot middle gluteal. Otot ini besar, berbentuk seperti kipas, dan terletak di posterior pinggul membentang dari ilium. Fungsinya sebagai ekstensor sendi pinggul. Selanjutnya, untuk otot pada regio tibiofibula lateral, otot yang pertama adalah tibialis cranialis. Berstruktur tipis dan merupakan kelompok otot ekstensor paling profundus dan terletak di sisi kranial tibia. Fungsinya sebagai fleksor pada sendi tumit. Yang kedua adalah fibularis tertius, otot kuat yang terletak sejajar dengan sumbu aksis tibia. Fungsinya sebagai fleksor sendi pada gerakan meloncat ternak. Yang ketiga adalah otot fibularis longus. Terletak di kaudal ekstensor digitorum longus dan fibularis longus. Fungsinya sebagai ekstensor kaki, menjaga keseimbangan tubuh saat ternak mengangkat sebagian kakinya. Yang keempat adalah ekstensor digitorum lateralis yang terletak di permukaan lateral tibia. Fungsinya sebagai ekstensor digiti. Yang kelima adalah ekstensor digitorum longum yang terletak di craniolateral tibia. Fungsinya sebagai ekstensor persendian jari dan fleksor persendian tumit. Yang keenam adalah gastrocnemius. Otot ini terletak di plantao-lateral tibia fibula dan dibagi menjadi dua berdasarkan kaputnya, yaitu gastrocnemius lateral dan gastrocnemius medial. Fungsinya sebagai fleksor persendian digiti. Yang ketujuh adalah otot fleksor digitorum superficialis. Terletak di profundal otot gastrocnemius. Fungsinya sebagai fleksor persendian digiti. Yang kedelapan adalah fleksor digitorum profundus yang terletak di permukaan caudoliteral os tibia dengan 3 kaput, yaitu medial, superficial, dan profundus. Fungsinya sebagai fleksor persendian digiti. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.